Kali ini gue bakal cobain gimana impresi berkendaranya. Halo Sobat Sir semua, kali ini gue udah perjalanan menuju ke bandara. Dari Bogor, kita dijemput sama Biadi T3, dimana mobil ini adalah sebuah MPV ya dari Biadi. Dan dia memiliki kapasitas baterai di 50 kWh-an. Itu range-nya kurang lebih di 300 kilo. Dan enaknya lagi, mobil ini tuh MPV, jadi dia lega. Lihat ini, captain seat, jadi relax banget. Terus juga flat floor karena dia full EV, jadi nggak ada donggol buat si garden ke belakang. Terus juga hening nih, jadi enak perjalanannya tuh, asik banget. Nah, mobil ini bakal menjadi awal mula perjalanan setir kanan. Kita bakal kemana? Nah, ikutin aja terus, let's go. Oke Sobat Setir semua, setelah perjalanan kurang lebih 5,5 jam, akhirnya kami dan tim-tim Biadi dari Indonesia sudah sampai di Shanghai. Ada Biadi nih, karena kami baru saja tiba di bandara di Shanghai. Nah, pada video kali ini gue bakal ajak kalian semua Sobat Setir untuk ngeliat pabriknya Biadi, lalu juga kita bakal lihat pabrik baterainya Biadi, serta juga bakal ngeliat showroom, outlet, serta cobain langsung gimana sensasi berkendara dari line up Biadi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ikutin keseruannya. Let's go! Oke Sobat Setir, kali ini gue udah di Changzhou. Dan lihat di belakang gue, ini adalah salah satu mega factory dari BYD. Dan ada 8 pabriknya. Dan totalnya per tahun mereka bisa membuat mobil sebanyak 4 juta unit dari 8 buah mega factory Biadi ini. Sobat Setir, perlu kalian ketahui juga bahwa ini adalah kali pertama Biadi membawa para media dari Indonesia untuk masuk melihat langsung pabrik Biadi yang sangat luas, mencapai 11.600 meter persegi. Dan pabrik ini didirikan pada tahun 2019 dan 2021 sudah mulai memproduksi kendaraan e-platform Biadi, diantaranya atau 3 dan juga Seal. Di pabrik ini kami menyaksikan secara langsung proses stamping, welding, assembly, dan painting yang telah menggunakan mesin ataupun robot yang bisa mencapai efisiensi hingga 50% lebih tinggi dibandingkan pabrik mobil lainnya yang ada di Tiongkok. Dan 95% juga ini semuanya sudah dikerjakan secara otomatis Sobat Setir, jadi canggih banget. Per tahunnya pabrik ini bisa menghasilkan hingga 300.000 unit kendaraan dan bahkan bisa lebih untuk menyesuaikan permintaan pasar. Nah, yang penting juga kalian perlu ketahui kalau sejak 2008 hingga 2023, Biadi telah mencapai total penjualan hingga 1,25 juta unit dan berada pada peringkat 10 produsen mobil terbesar di dunia. Wah, luar biasa banget nih Sobat Setir. Halo Sobat Setir, selamat pagi. Ini adalah hari kedua kami bersama Biadi sedang di Changzhou. Dan setelah kemarin kami mengunjungi langsung itu mega factory-nya Biadi. Hari ini kami bakal flight lagi, kami akan mengunjungi lagi pabrik besarnya Biadi. Tapi kali ini adalah pabrik baterai. Karena emang Biadi sendiri terkenal dengan mereka itu adalah sebuah produsen baterai dan teknologi tentunya. Nah, gimana keseruannya? Yuk langsung ikutin keseruan hari kedua ini. Let's go! Oke Sobat Setir semua, kali ini gua dan rekan-rekan media yang lain sudah tiba di Vindreams Battery. Ini adalah pabrik baterai dari Biadi. Nah, kita bakal masuk, kita bakal ngeliat gimana isinya. Tapi kayaknya kamera bakal dititipin, jadi nanti kita ambil footage dan gue bakal ceritain gimana isinya. Oke? Let's go! Nah, pabrik baterainya Biadi ini gede banget Sobat Setir, seluas 1 juta meter persegi
yang menjadikan BYD ini sebagai produsen baterai lithium terbesar kedua di dunia. Nah, hasil produksi dari pabrik ini tidak hanya untuk kendaraan penumpang saja, tapi juga untuk kebutuhan lainnya. Di sini juga kami bisa melihat secara langsung betapa canggih, betapa sterilnya pabrik BYD yang tentunya mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Setiap tahunnya 7% dari pendapatan tahunan digunakan BYD untuk R&D. Jadi semua inovasi-inovasi yang mereka lakukan bertahun-tahun, nah udah bisa kita lihat juga saat ini itu adalah dari teknologi blade battery yang sudah digunakan di setiap mobil BYD. Nah, teknologi blade baterai ini bisa dibilang sangat mutakhir jika kita bandingkan dengan kendaraan elektrik lainnya. Baterai ini bisa digunakan hingga 600 km dan dapat meningkatkan kepadatan energi hingga 50%. Blade baterai ini telah melewati berbagai pengetesan Sobat Setir dan menjadi satu-satunya yang sudah lolos pengetesan nail penetration, di mana baterai ini bisa mengeliminasi kemungkinan terbakarnya baterai pada saat kecelakaan. Berbeda sama baterai lainnya yang kalau ditusuk langsung meledak dan juga terbakar Sobat Setir. Jadi memang prioritas baterai ataupun prioritas BYD sendiri ini adalah untuk safety yang paling penting gitu Sobat Setir. Nah, kalau di sini kita bisa lihat awal mulanya BYD baterai ini, dia start di 1996. Terus dia ini pertama-tama buat HP nih, buat smartphone. First lithium ion battery. Terus buat Nokia, jadi dia buat HP. Buat HP akhirnya di 2008 barulah ini mobil pertamanya BYD nih Sobat Setir. Gitu. Terus lanjut lagi sampai akhirnya di 2022 dan 2023. Itu awal mulanya di 2019 nih. Akhirnya BYD dia mengumumkan untuk berpisah atau pecah nih antara pabrik baterainya dan juga si BYD-nya sendiri buat khusus buat mobil gitu Sobat Setir. Wah, menarik banget ya sejarahnya. Di hari ketiga, kami masih berlanjut petualangannya Sobat Setir, di mana hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk menghadiri headquarter-nya BYD. Di sini kami bisa melihat sejarah BYD, lalu juga teknologi-teknologi yang telah diciptakan BYD, R&D-nya, mulai dari mobil-mobilnya, lalu juga sistem otonomus dari BYD, dan bahkan baterainya yang sudah dipakai oleh brand-brand lain Sobat Setir. Jadi memang sudah sangat luas pencapaian dari BYD itu sendiri. Dan tidak hanya sampai situ saja, kami bisa melakukan meeting ataupun diskusi secara langsung dengan Mr. Liu Shui Liang, di mana beliau adalah General Manager BYD Asia Pasifik Sobat Setir. Nah, hasil diskusinya yang tentunya Sobat Setir pasti penasaran kapan jadinya BYD hadir di Indonesia. Nah, beliau sudah menjawab kalau BYD sudah siap masuk ke Indonesia itu di awal kuarter 2024. Jadi udah nggak lama lagi nih, kita tungguin aja. Serta kalau unitnya apa yang mau dibawa ke Indonesia, itu memang masih dilakukan pengetesan di Indonesia. Yang paling cocok untuk di pasar Indonesia, unit yang mana? Kalau kita sudah lihat sih, sudah ada beberapa spaceship-nya seperti Atto 3, lalu Seal, dan juga Dolphin, itu sudah dites jalan di Indonesia. Nah, kita lihat aja nanti secara resminya nih, kira-kira apa yang akan dijual di Indonesia. Dan tidak sampai di situ saja, ekosistem yang ingin dibawa oleh BYD di Indonesia ini termasuk juga adanya teknologi inovasi di masa depan, yaitu kendaraan Sky Shuttle Sobat Setir. Ini adalah sebuah kereta yang nantinya bisa menjadi solusi untuk kendaraan transportasi di masa depan, karena dia lebih murah secara pembangunannya. Dia tidak perlu banyak tiang panjang, lalu juga dia otonomus, serta juga dia ini tentunya ramah lingkungan karena sudah full elektrik Sobat Setir. Nah, kedepannya mungkin juga nantinya ekosistem ini akan semakin sempurna jika di Indonesia akan hadir Sky Shuttle ini sendiri Sobat Setir.
Nah, kalau kemarin di Jepang, Rendra dan Ayu udah bikin first impressionnya. Kali ini gue bakal cobain gimana impresi berkendaranya. Jadi kalau kalian mau lihat gimana detailnya, spesifikasi dan juga fitur-fiturnya, itu kalau mau lengkapnya kalian bisa klik link di atas. Itu bakal gue kasih lihat untuk reviewnya. Nah, kali ini gue bakal ajak kalian untuk ngerasain impresinya nih. Gimana sih nyetir si Biadi Dolphin ini? Yuk kita cobain, let's go. Jadi sekarang kita lagi berdua nih sama Bro Chris dari setir kanan ya. Yoi. Jadi kita saling record-recordan nih. Oke. Kita kolaborasi kerjasama ya. Boleh. Dan kita lagi ada di BYD Dolphin. Yoi, betul. Mobil kecilnya BYD, listrik, hatchback. Hatchback, betul. Sudah dijual di Asia Tenggara. Dan bau-baunya sih masuk Indonesia ya. Harusnya sih ya. Nah, ntar gantian ya. Oke. Sekarang Bro Chris dulu yang nyetir. Oke, sekarang gue dulu. Kalau secara posisi duduk nih berkendara, mobil ini memang bisa dibilang sih mirip-mirip kayak hatchback pada umumnya. Betul. Gitu. Jadi untuk pengaturan setir dia bisa naik turun. Yuk. Dan untuk joknya dia udah elektrik nih. Ya, Oh, situ yang sebelah kiri belum. Dia masih manual nih. Oke, dan yang cukup unik kalau kita mau jalan, tentu aja di sini bagian transmisinya. Jadi dia kayak puteran gitu ya. P-nya ada di kiri seperti ini. Gitu. Oke. Oke, dia udah electric parking brake with auto hold. Kita langsung jalan aja. Oke, let's go. Oke, let's go. Kalau soal tenaga nih, emang di sini kita nggak bisa rasain langsung tenaganya. Nggak boleh lebih tepatnya. Ini hitungannya jalan umum ya. Di Komplek pabriknya lebih di- tepatnya ya. Komplek kantor sih ini ya. Kantor headquarternya dia. Jadi kalau untuk speknya sih 310 Nm. Yes, betul. Dan- 174 HP ya kalau nggak salah ya. Jadi lumayan sebenarnya. Kalau diklaimnya juga spesifikasinya sih 0 ke 100 di 7 detikan. Betul. Jadi wow, mobil sekecil ini sih kenceng hitungannya. Dan dia tuh ada tiga 3 opsi. tipe ya. Tiga tipe. Ada yang cuma 94 HP kalau nggak salah ya. 170-an itu sama satu lagi lebih kecil 200. Oh. Jadi ada oke. 3 tuh kalau nggak salah. Plus dia tuh ada yang versi kayak long range 400 gitu ya, 400 kilo gitu. Jadi secara range berkendara sih harusnya udah standar lah ya dengan long range-nya. Kita kalau kayak pakai Jakarta Surabaya gitu ya, Udah aman. bisa ngecas 2 kali ya, Iya. sambil nginep di Semarang kali ya. Tuh, kalau udah ke Semarang langsung bisa. Harusnya bisa, Bisa tapi harus ngecas. terencana tuh. Oke. Dan yang menarik, dari semua mobil Biadi yang kita coba hari ini ya, Iya. lo berasa nggak sih kalau soundproofingnya tuh bagus semua? Road noise-nya bagus. Noise-nya bagus, Kedapan suara sampingnya bagus. Kabinnya oke. Despite karena ini mobil listrik ya, Yoi. unik sih. Kayak lo membawa ini ke level yang baru gitu loh. Betul. Berasa banget sih emang. Betul. Mungkin masalah pricing ya, nanti yang akan jadi krusial ya. Kita lihat nanti gimana BYD akan kasih harga berapa ya. Kalau di 400 jutaan sih ini benar-benar sekelas sama Bingo. Kalau dia antemin sama Bingo ya, Heeh. gue sih megang mobil ini ya. Mohon maaf Wuling ya, tapi ini bukan di level yang sama. Ini body size-nya lebih lega. Dan tadi udah duduk belakang tuh. Iya. Emang kakinya lega dan emang ya balik lagi ini mobil listrik pasti lantainya sedikit lebih tinggi, tapi ini nggak dingklik banget gitu. Masih enak ya. Masih cukup enak untuk dinikmatin. Ya walaupun kalian harus nyesuaiin juga ya kalau dibandingin sama mobil ICE biasa, dia lantainya sedikit lebih tinggi. Oke. Nah, selain itu desainnya juga kalau buat gua pribadi dia unik banget. One of a kind ya. Yoi. Dan terutama sih ini sih layarnya nih. Nah ini, betul. Layarnya sih keren banget ya. Buat Muter-muter. buat Gen Z sih suka sih ini. Gimik sih ini ya, gimik. Tapi it works gitu loh. Kalau Bener. kalian kepengen sebuah orientation yang landscape atau portrait gitu ya, portrait contohnya lo pakai buat Instagram, TikTok gitu, TikTok ya, itu bisa. bisa gitu loh. Tapi ya kita nggak mengencourage kalian buat main TikTok sambil nyetir gitu, nggak Betul. juga.
Ini cuma sebuah tawaran aja teknologi masa kini gitu loh ya. Dan Gitu. ya enak gitu loh, kayak bisa ada pilihan. Itulah yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Betul, kompetitor belum main di area sini ya. Betul. Kita kayaknya harusnya ambil sebelah kiri aja Pak Oke, ya. kita lewat Karena saja. mobil depan ini berhenti dan ini Ternyata- bukan mobil timnya kita. Dikirain dia lagi. Ini Densa yang lain nih. Ternyata salah. Oke, kita lanjut lagi. Impresi awal sih mobil ini membuat gue cukup banyak penasaran. Gimana Yes. nantinya kalau beneran dibikin, udah ada ya, dibikin versi setir kanannya sudah Setir ada. kanan sudah ada. Udah Tinggal dijual di dibawa ke Indonesia aja. Thailand ya. Iya. Tapi kalau yang unit kita pakai ini girly banget ya. Yoi, kan Warna warnanya. apa ya? Dia Bukan ungu nih, namanya apa sih? biru, ini biru nggak sih? Biru, atasnya pink. Ini pink, Oh, rose gold ungu, gitu. iya. Ini ungu. Ungu Ungu apaan ya namanya? Bener. Terus bentuk ini, Nggak lazim. bentuk handle pintunya lo kayak lagi megang tangan orang gitu. Unik emang. Unik Dia aja sih. leveling ininya juga, dashboardnya di sini ada Nah, storage. fungsionalitinya bagus. Kalau kita taruh barang di sini ada apa? Wire charging juga Iya. di sini. Ini bagus. Ini kan mesti dapat panoramik. Panoramik. Jadi makin luas suasana kabinnya. Gitu. Oke Sobat Setir, jadi sekian dulu untuk first impression kami, first drive kami terhadap BYD Dolphin yang satu ini Sobat Setir. Dimana kalau bisa dibilang mobil ini cocok banget nih buat kalian Sobat Setir yang lagi cari mobil compact full EV dengan harga yang cukup terjangkau, tapi konfigurasinya lengkap 4 pintu, jadi aman banget buat sehari-hari. Terus juga dia punya desain yang unik, mau bagian eksterior ataupun interiornya, dia unik sekali Sobat Setir, dan juga punya range yang memadai di 300 sampai 400 km itu aman banget. Jakarta Semarang sekali cas. Jadi kepake banget tentunya mobilnya buat sehari-hari gitu Sobat Setir. Nah, jadi sekian dulu untuk first impression kami kali ini. Kita akan lanjut lagi sampai ke akhir acara bersama BYD. Oke. Halo Sobat Setir, ini adalah hari terakhir bersama BYD langsung di negara aslinya nih. Dan kali ini kesempatannya adalah kami bisa mengunjungi dealer BYD yang ada di sini. Dan ini ada Van Chen Pao. Ini adalah mobil masih sub brandnya dari BYD, SUV premiumnya. Dan yang ini nih Sobat Setir, ini adalah Yan Wang. Jadi kita ke dealer Yan Wang di hari terakhir ini, di mana Yan Wang ini adalah sub brandnya BYD yang paling ultra premiumnya. Jadi ini mobil yang premiumnya BYD. Ini adalah Yan Wang nih Sobat Setir. Wah, yuk tanpa berlama-lama lagi kita lihat gimana nih dealer dari Yan Wang yang ada di negara asalnya Sobat Setir. Ini adalah yang varian U8, jadi dia SUV seperti ini. Dan tadi dijelasin juga, jadi ini logonya memiliki arti nih Sobat Setir. Logonya ini adalah logonya lightning ataupun petir ya. Jadi memang penuh filosofis di sini tuh. Grillnya juga unik sekali. Kalau kita lihat secara detail, lihat ini grill sama lampu di arelnya bisa sama persis seperti ini. Detail-detailnya sangat menarik ya. Dia kayak pixel-pixel diamond gitu. Bentuknya juga unik lampunya, jadi kelihatan banget nih dia udah gagah, tapi juga tetap desainnya nih nyentrik gitu. Jadi kalau di jalan nih bakal diliatin banget. Terus juga dijelasin kalau ini kamera 360 udah pasti, tapi dia punya radar 5 di bagian depan. Jadi di bagian sini juga ada radar-radarnya. Dimana radar-radarnya ini tuh bisa membuat mobil ini tuh otonomusnya yang level 5 nih Sobat Setir. Ganteng banget emang. Terus juga dia punya ini nih, E4. Jadi ini adalah satu-satunya teknologi yang dimiliki oleh mobil ini pertama kali di dunia, dimana mobil ini memiliki 4 motor di setiap rodanya yang membuatnya bisa berputar 360 derajat di tempat. Jadi fungsinya nanti kalau kita lagi kejebak di basement atau gimana, dia tetap bisa muter
putar balik gitu ya. Mobil ini berat banget, mobil ini sampai 4 ton, tapi akselerasinya 0 ke 100 dalam 3,6 detik aja. Karena dia punya torsi hingga 1280 Nm. Ini luar biasa banget nih Sobat Setir memang. Nah kita lihat ya, tuh desainnya sih keren banget emang. Sangat premium Sobat Setir. Kalau kalian bisa lihat nih, tuh keren banget mobilnya. Wah, gimana menurut kalian? Keren banget gak nih? Kapan ya masuk ke Indonesia? Kalau dari harganya yang di sini di pasar di China ini itu sekitar dirupiahkan ya, jadi sekitar 2,5 M-an nih Sobat Setir. Tapi teknologinya nggak main-main nih. Kita intip dalamnya. Oke, kita masuk nih ya ke dalamnya. Wah, mewah banget Sobat Setir. Tuh lihat radarnya, dia bisa ngebaca orang juga. Ini layar, sini juga layar lagi, bisa nonton bahkan di sebelah sini. Wireless charging 2 buah sebelah sini, cup holder. Tuh mewah banget, mewah banget. Dia nuansa kabinnya warnanya sama, sampai ke bagian plafonnya juga ini suede. Panoramic sunroof. Setirnya unik banget nih bentuknya. Wah. Pakai premium audio juga. Keren banget ya. Nah, dia pembukaan pintunya juga elektrik dari sini nih. Tuh. Ini bisa masuk ke dalam kalau kekunci. Terus juga dia punya hydraulic motor ataupun hydraulic suspension yang membuat dia bisa ini dia ceper terus tinggi banget. Wah, ganteng banget pokoknya Sobat Setir. Kita tungguin masuk Indonesia. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu nih untuk perjalanan kami kali ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa, mulai dari datang ke pabrik Biadi, itu mega factory di mana mereka memproduksi mobil itu semuanya serba pakai robot, jadinya udah canggih banget. Lalu ke pabrik baterai mereka, karena sebenarnya Biadi adalah produsen baterai ya di awalnya. Lanjut lagi ke headquarter Biadi, kami bisa interview eksklusif bersama Mr. Liu. Lanjut lagi juga kami bisa mencoba langsung gimana impresi berkendara awal dari lineup mereka. Dan juga akhirnya kami sudah sampai di dealer-dealernya mereka yang sub-brandnya ya. Dan sungguh pengalaman yang luar biasa, tak terlupakan nih. Semoga Biadi cepat masuk ke Indonesia, karena kami mendapatkan informasi juga di tahun depan, di awal tahun 2024 Biadi akan masuk ke Indonesia. Line-up-nya apa? Masih surprise. Nanti kita tungguin aja pokoknya tanggal mainnya nih. Oke, kalau menurut kalian gimana Sobat Setir? Biadi cocoknya bawa mobil apa nih masuk ke Indonesia? Gitu. Oke. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di trip selanjutnya. Salam setir kanan.